Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiansyah Alvega Saputra dengan NIM 25105111201 dari Prodi Informatika kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teknologi informasi yang di dalamnya ada perangkat keras, perangkat lunak, internet, dan jaringan komputer. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah seperangkat alat, sistem, dan infrastruktur yang memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi dalam format digital. Secara lebih spesifik, teknologi informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan komunikasi yang saling terintegrasi untuk menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware adalah segala komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Fungsinya untuk menyimpan data atau informasi. Dalam perangkat keras ada perangkat masukan. Contoh perangkat masukan ada keyboard, mouse, mikrofon, dan webcam. Untuk perangkat pemrosesan, contohnya ada CPU, VGA, RAM, dan power supply. Setelah itu ada perangkat keluar, contohnya monitor komputer, proyektor, dan printer. Dan terakhir, penyimpanan. Contohnya ada hard disk, flash disk, dan optical disk. Setelah itu, perangkat lunak atau software. Software adalah serangkaian instruksi komputer atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Perangkat lunak atau software di dalamnya terdapat sistem operasi, contohnya Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Fungsinya sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Yang kedua ada aplikasi. Contohnya adalah Microsoft Office, Google Workspace, dan fungsinya untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu. Dan terakhir ada software development. Contohnya ada front-end developer, back-end developer, web developer. Fungsinya itu untuk merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan spesifik, memecahkan masalah, dan mendorong inovasi. Setelah itu ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya seperti printer dan data dan informasi. Jaringan komputer itu ada LAN atau Local Area Network, jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas, seperti di dalam satu gedung, kantor, atau rumah. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu ada jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih besar dari Local Area Network, tetapi lebih kecil dari Wide Area Network, seperti satu kota atau wilayah metropolitan. Dan terakhir ada WAN atau Wide Area Network, sebuah jaringan komputer yang menjangkau area geografis sangat luas, seperti antar kota, negara, bahkan benua, untuk menghubungkan perangkat di lokasi terpisah secara geografis. Berdasarkan peran komputer dalam jaringan ada dua, yaitu yang pertama ada client server, yaitu merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Yang terakhir ada peer-to-peer atau P2P, merupakan model jaringan atau sistem di mana setiap perangkat atau pengguna dalam jaringan memiliki peran setara, baik sebagai klien maupun server. Setelah itu ada fungsi dan manfaat jaringan komputer. Fungsinya itu untuk berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan storage secara bersama-sama sebagai wadah untuk bertukar informasi dan berkomunikasi antar pengguna.
Manfaatnya ada membuat kegiatan berbagi sumber daya dan bertukar informasi menjadi lebih efisien, dapat meningkatkan produktivitas dengan memudahkan kolaborasi dan komunikasi antar individu maupun tim. Setelah itu ada sejarah internet. Internet bermula dari proyek ARPANET pada tahun 1960-an yang dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui ARPA untuk menciptakan jaringan komputer tahan serangan militer dan menghubungkan berbagai institusi. Pada 1970-an, lahir protokol TCP atau IP yang menjadi dasar komunikasi data di internet. Memasuki 1990-an, internet dibuka untuk penggunaan komersial, mendorong layanan seperti email, e-commerce, dan media sosial. Kini, internet telah menjadi bagian penting kehidupan modern dengan dukungan teknologi broadband, Wi-Fi, hingga 4G dan 5G yang mempercepat akses dan memperluas peran internet dalam komunikasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Setelah itu, apa sih itu ARPANET? ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network adalah jaringan komputer perintis yang menjadi cikal bakal internet modern, dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada akhir 1960-an untuk menghubungkan lembaga penelitian dan pemerintah. ARPANET menggunakan konsep packet switching untuk memecah dan mengirim data secara terdesentralisasi, serta mengembangkan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet saat ini. Setelah itu adalah World Wide Web atau WWW adalah sistem informasi berbasis hypertext yang terdiri dari halaman-halaman web publik yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet. WWW berbeda dari internet karena internet adalah jaringan fisik yang luas, sedangkan WWW adalah salah satu aplikasi atau layanan yang berjalan di atas internet untuk berbagi informasi. Melalui WWW, pengguna dapat mengakses informasi dalam berbagai format seperti teks, gambar, suara, dan video menggunakan peramban web yang menghubungkan berbagai dokumen melalui tautan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.